Pertama kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu di Desa Pondok ini. Kebetulan saya sebagai ketua pengurus KDMP Pondok. Ya, semoga dengan kedatangan Bapak Ibu bisa membuka wawasan yang diharapkan seperti itu. Baiklah, awal pertama kami ceritakan ya, seperti yang tadi sudah dibilang Ibu, bahwasanya untuk KDMP Pondok kalau dikatakan bermodal tidak sama sekali. Kita modalnya nol pudel Bapak, kosong. Seperti itu. Dan di sini saya terus terang saja berterima kasih kepala desa di tempat kami, kepala desa Pondok, yang telah memberikan fasilitas pada koperasi, baik itu fasilitas aset yang dipinjamkan kepada koperasi sampai dibangunkan gerai-gerai yang ada di koperasi, sampai ya kita alhamdulillah diberikan sedikit hibah dari desa untuk operasional koperasi seperti itu. Jadinya ya mungkin agak sedikit koperasi Pondok ini agak sedikit bisa melangkah karena support dari pemerintah desa. Sebenarnya harapan kami kunjungan ini harusnya disertai dengan kepala desa Ibu supaya bisa kita bisa sharing ya dengan kepala desa di sini, supaya apa untuk pemerintah desa ini terbuka. Oh, pentingnya nantinya koperasi itu seperti apa, untuk pembangunan desa itu nanti seperti apa, untuk ketahanan karena di desa itu ada namanya program ketahanan pangan itu ya, jadinya nanti berjalan seiring seperti itu. Terus tujuan sebenarnya Pak Prabowo mendirikan koperasi seperti yang kemarin kita bisa saksikan di acara pembukaan kemarin itu, bahwa tujuan koperasi adalah untuk kemandirian ekonomi, untuk ketahanan pangan. Jadinya itu tidak terlepas dari peran desa nantinya. Nah, kita lanjut lagi, bahwasanya untuk KDMP Pondok itu berdirinya usaha tidak serta-merta langsung berdiri, tidak. Jadi usaha berdirinya koperasi Desa Merah Putih Pondok ini di dalam sisi usaha itu kita sudah memiliki embrio. Jadi sebelumnya kegiatan ini sudah ada. Contohnya kalau kita lihat tadi klinik desa, rintisannya adalah di PKD. Kita dulu punya PKD. Jadi PKD ini kerjasama dengan puskesmas. Jadi dari puskesmas mengirim bidan desa ke Pondok untuk memantau kesehatan warga di Pondok seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gerai sembako. Gerai sembako di sini kita rintisannya adalah punya toko desa milik BUDES. Seperti itu. Nah, dari kesepakatan yang ada antara BUDES dengan koperasi, bahwasanya untuk gerai sembako atau kita sebut toko desa di sini adalah kerjasama di bidang pengelolaan. Jadinya ini kerjasamanya adalah KSO, kerjasama operasional. Jadinya aset yang dimiliki toko desa akan dihitung dan kemudian akan dimasukkan ke koperasi sebagai penyertaan modal. Seperti itu. Jadinya alhamdulillah kalau kita dikatakan sudah berjalan, ya kita merintis seperti ini dari tanah. Terus untuk usaha yang lainnya, kita ada usaha di pertanian dan perikanan. Nah, pertanian dan perikanan pun sama. Kita sudah ada namanya kelompok tani, Bapak, dan kelompok
tani ikan. Nah, di sini adalah untuk ikannya adalah paling besar adalah budidaya ikan nila. Nah, di sini pun sama. Mereka itu sudah ada wadahnya. Di petani-petani ini sudah ada wadahnya. Tinggal saat ini dengan berdirinya koperasi, kita coba untuk rangkul, kita coba untuk bina, kita coba untuk ajak kerjasama, dan kita fasilitasi mereka semua dengan kebutuhan-kebutuhannya. Seperti untuk petani kita siapkan pupuk, kita siapkan sarana prasarana, obat-obatan, mungkin peralatan pertanian. Terus untuk di perikanan kita siapkan untuk penyediaan pakan ikan, kita sediakan untuk bibit. Dan tidak kalah penting adalah pendampingan, kita siapkan pendamping ya untuk mereka-mereka ini. Supaya apa? Biar mereka menambah ilmu dan hasil yang diharapkan nantinya, hasil panen yang diharapkan itu bisa maksimal. Selama ini mereka budidayanya ada secara tradisional, masih turun-temurun ilmunya. Dan diharapkan juga dengan kerjasama dengan para petani atau peternak, nantinya hasilnya akan bisa kita tampung. Koperasi akan menampung dari hasil panen petani ataupun peternak ikan. Untuk petani, untuk hasil yang ada di sini adalah terutama adalah beras, Bapak, padi. Nanti di Ponggok sendiri rencananya akan membeli hasil panen dari petani, kemudian kita olah, ya, kita akan mendirikan rice milling unit atau RMU atau selempan lah kalau dibilang bahasa sininya, atau penggilingan padi. Diharapkan dengan penggilingan kita memiliki penggilingan padi sendiri, itu kita bisa memproduksi beras. Nah, beras ini akan kita beri nama merek beras Ponggok nantinya. Jadi kita menciptakan suatu olahan, ya, suatu produk, dan kemudian kita branding. Diharapkan dengan branding ini dan dengan strategi pemasaran yang bagus, ya, nantinya diharapkan produk dari Ponggok ini akan terserap. Begitu juga dengan perikanan, tahapannya akan seperti itu. Makanya kita di sini nanti akan ada namanya cold storage. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa untuk grade wajib, ya, grade wajib itu ada salah satunya ada cold storage, logistik atau cold storage. Disitulah kita nanti akan menyimpan hasil panen dari peternak ikan, kemudian akan kita distribusikan atau mungkin kita distribusikan ke UMKM untuk kemudian diolah, ya, dihasilkan menjadi suatu produk. Kemudian produk ini kita tabung lagi di koperasi dan pemasaran juga akan lewat koperasi. Seperti itu. Nah, untuk support, ya, kayak taruhlah kayak toko desa, pupuk seperti itu, jangan khawatir Bapak Ibu. Kita ibaratnya bayi yang baru lahir, tapi yang momong kita itu banyak. Yang momong kita itu adalah BUMN. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir nantinya masalah perizinan, ya. Kita perizinan itu istilahnya diberi kemudahan. Koperasi itu diberikan kemudahan. Seperti contoh ini, Bulog. Kita sudah kerjasama, bukan kita mendatangi Bulog, tapi Bulog mendatangi kita. Seperti itu. Gas pun sama. Dari Patra Niaga survei, kemudian menentukan titik suplainya atau pemasoknya. Oh, distributor terdekat dari Ponggok adalah C namanya. C ini akan survei ke tempat kita, akan memberikan harga, istilahnya akan memberikan penawaran pada kita. Dari situ kita akan melakukan kerjasama. Dan untuk perizinan kerjasama dengan Pertamina Patra Niaga ini kita free, tanpa biaya apapun. Jadinya Bapak Ibu jangan khawatir, oh saya nggak punya modal, saya intinya nanti untuk ngurus izin free Bapak. Seperti itu.
Terus kita saat ini juga kerjasama dengan ID Food. ID Food adalah pemasok kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Itu milik BUMN. Di situ ada beras, ada minyak, ada gula, ada tisu, ada telur, dan mungkin ada olahan ternak semacam ayam tapi ayam itu berbentuk karkas ya, untuk karkas belum potongan, atau mungkin olahan daging seperti itu, banyak nantinya itu. Jadi jangan khawatir masalah vendor atau supplier ke koperasi nantinya untuk beras sembako. Nah, pupuk pun seperti itu Bapak. Selama ini untuk penyaluran pupuk subsidi adalah di agen. Nah, dari agen ini baru nanti akan dibagi, disebar ke titik terima, yaitu kelompok-kelompok tani. Nah, ini besok diharapkan dengan adanya koperasi, penyaluran pupuk subsidi akan beralih ke koperasi. Terus agennya ditinggal Pak? Apa? Agennya tadi yang sudah lama itu ditinggal? Nah, agen itu nanti kerjasamanya seperti apa saya kurang tahu Bapak. Intinya untuk pupuk itu nantinya larinya akan ke koperasi, pupuk subsidi. Jadinya nanti Bapak Ibu istilahnya bisa mengharapkan bisa memotivasi petani untuk gabung menjadi anggota koperasi. Harapannya apa? Takutnya data anggota koperasi ini diambil sebagai data untuk jatah penyaluran pupuk. Seperti itu. Jadinya yang diharapkan dari Pak Prabowo kemarin, kita memotong rantai pasok seperti itu. Supaya apa? Supaya kita masyarakat mendapat harga yang adil. Seperti itu. Karena apa? Selama ini yang ambil keuntungan adalah agen-agen besar, distributor besar. Sedangkan kita hanya dapat ampasnya lah, sudah agak tinggi. Kita nggak dapat untung sama sekali. Dengan adanya koperasi, nantinya penyaluran terutama untuk barang-barang subsidi seperti gas, seperti pupuk, itu nantinya akan lari ke koperasi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, wah nanti kita mau usaha apa ya? Mau usaha apa? Kita coba ambil yang kira-kira paling gampang. Sebenarnya nggak harus 7 gerai ini wajib diambil semua, tidak. Tapi lihat kondisinya, lihat kondisi daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadinya